Aku bertahan bertahun-tahun demi anakku. Tapi malam itu suamiku berkata, "Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Satu kalimat dari suamiku membuatku sadar bahwa aku sebenarnya hidup dengan orang yang tidak pernah menghargaiku. Namaku Rina. Dari luar, hidupku terlihat seperti keluarga biasa yang bahagia. Aku tinggal di rumah sederhana bersama suamiku, Arman, dan anak kami yang baru berusia 5 tahun. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan mengantar anakku ke sekolah. Hidupku terasa sederhana, tapi aku selalu berusaha menjalani semuanya dengan penuh rasa syukur. Dulu Arman bukan seperti sekarang. Saat kami pertama kali menikah, dia adalah pria yang perhatian dan penuh mimpi. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang lebih baik, tentang pendidikan anak kami kelak. Tapi seiring waktu berjalan, sesuatu berubah dalam dirinya. Arman mulai sering pulang larut malam, wajahnya selalu lelah dan mudah marah. Aku mencoba memahami. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang berat. Karena itulah aku memilih diam setiap kali dia bersikap dingin. Dalam hatiku hanya ada satu alasan untuk tetap bertahan, yaitu anakku. Aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayah. Beberapa bulan terakhir, sikap Arman semakin berubah. Ia jarang berbicara denganku, bahkan kadang tidak menjawab ketika aku bertanya sesuatu. Pulang kerja, ia langsung masuk kamar atau sibuk dengan ponselnya. Ketika aku mencoba memulai percakapan, jawabannya selalu singkat dan dingin. Suatu malam, saat aku menunggu di ruang tamu bersama anakku yang sudah hampir tertidur di pangkuanku, Arman pulang jauh lebih malam dari biasanya. Bau rokok dan parfum asing tercium dari pakaiannya. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati, apakah dia sudah makan atau belum. Tapi Arman justru terlihat kesal. "Aku capek, jangan banyak tanya," katanya singkat. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menusuk hati. Aku hanya menunduk dan memilih diam. Dalam pikiranku hanya satu hal yang terus berulang. Mungkin ini hanya masa sulit dalam pernikahan kami. Aku harus kuat. Aku harus sabar demi anakku. Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Saat Arman pulang kerja, aku mencoba berbicara dengannya tentang biaya sekolah yang akan segera jatuh tempo. Aku hanya ingin berdiskusi seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun Arman tiba-tiba meledak marah. Ia berkata bahwa aku selalu merepotkannya dengan berbagai masalah rumah tangga. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya ingin kami mencari solusi bersama. Tapi kalimat berikutnya membuat dunia seakan berhenti. "Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa," katanya dengan suara dingin. Aku terdiam, dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengorbankan banyak hal untuk keluarga ini. Aku berhenti bekerja setelah menikah agar bisa mengurus rumah dan anakku. Tapi di matanya, semua itu ternyata tidak berarti apa-apa. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar, memastikan anakku tidak melihat air mataku. Setelah pertengkaran itu, hubungan kami semakin dingin. Arman hampir tidak pernah berbicara denganku, kecuali jika ada hal penting. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh jarak. Setiap malam, setelah anakku tidur, aku sering duduk sendirian di dapur. Aku memikirkan banyak hal tentang masa lalu kami yang dulu penuh harapan, tentang masa depan anakku, dan tentang diriku sendiri yang seakan hilang di tengah pernikahan ini. Aku pernah berpikir untuk pergi, tapi setiap kali melihat wajah anakku yang tertidur dengan damai, aku kembali mengurungkan niat itu. Aku takut ia kehilangan sosok ayah.
Aku takut ia tumbuh dengan luka yang sama seperti yang pernah aku rasakan saat kecil. Jadi aku memilih bertahan, meski setiap hari rasanya seperti menahan hujan di dalam hati. Suatu pagi, saat Arman sudah berangkat kerja dan anakku sedang bermain di ruang tamu, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak kukenal muncul di layar. Dengan ragu aku menjawab panggilan itu. Ternyata itu adalah panggilan dari sebuah perusahaan tempat aku pernah melamar pekerjaan beberapa bulan lalu. Tanpa sepengetahuan Arman, saat itu aku hanya berpikir ingin mencoba kembali bekerja, sekedar membantu keuangan keluarga. Suara di seberang telepon mengatakan bahwa aku diterima bekerja sebagai staf administrasi. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Setelah menutup telepon, aku duduk diam beberapa menit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ada cahaya kecil di ujung jalan hidupku. Beberapa minggu kemudian, hidupku mulai berubah perlahan. Aku kembali bekerja, memiliki penghasilan sendiri, dan mulai menemukan kembali rasa percaya diri yang selama ini hilang. Arman terlihat terkejut melihat perubahan itu. Ia mulai berbicara lebih sopan, bahkan beberapa kali mencoba bersikap lebih baik. Tapi sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku akhirnya menyadari satu hal penting. Selama ini, aku terlalu lama bertahan demi seseorang yang bahkan tidak pernah menghargai pengorbananku. Suatu pagi, saat mengantarkan anakku ke sekolah, aku memandang wajahnya yang ceria. Di saat itulah aku mengerti, menjadi kuat bukan berarti harus terus-menerus bertahan dalam luka. Kadang, menjadi kuat justru berarti berani memilih jalan baru untuk masa depan yang lebih baik.